Eits, sebelum mulai, kalian sudah cek belum website terbaru dari Opsiana? Di sana kalian bisa langsung dengerin episode-episode Opsiana tanpa perlu download aplikasi apapun loh. Kamu juga bisa subscribe channel Opsiana, jadi gue bisa kasih update terbaru kepada kalian setiap minggunya secara langsung. So, tunggu apa lagi? Langsung aja cek di www.opsiana.id lewat browser kamu atau klik link di bio Instagram Opsiana ya. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Dwin di Opsiana Podcast. Di episode podcast kali ini gue akan bahas seputar tips and trick yang berhubungan dengan dunia perkuliahan. Nah, seperti yang kita tahu semuanya bahwa dunia perkuliahan adalah salah satu dunia yang dapat membentuk seseorang menjadi seorang tenaga kerja profesional yang nantinya akan tersebar ke seluruh penjuru dunia bekerja di perusahaan nasional atau di perusahaan swasta, bahkan ada juga yang membuat bisnis. Tapi yang kita tahu juga ternyata universitas itu kebanyakan mempersiapkan kita hanya dari sisi hard skill secara optimal. Dan dari sisi soft skill itu sendiri pun sekarang mulai banyak dipelajari namun belum optimal. Oleh karena itu ya kita sendiri pun harus turun tangan langsung dalam mengembangkan pribadi kita sehingga ketika kita sudah lulus nanti kita menjadi salah satu tenaga kerja yang berkualitas. Tapi ternyata nggak segampang itu men. Banyak hal yang harus kita persiapkan sebelum kita bekerja dan hal-hal tersebut pun harus kita persiapkan semenjak kita masih berada di bangku kuliah. Hal ini sih bertujuan agar ketika kita udah lulus kita bisa langsung join ke perusahaan atau pekerjaan yang kita inginkan sehingga tidak ada rentang waktu untuk mempersiapkan diri lagi. Oleh karena itu di podcast kali ini gue pengen bahas hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum lulus kuliah untuk bekerja. So, mari kita masuk ke poin pertamanya. Poin pertama adalah yang paling penting yaitu kita harus tahu dulu, kita harus mempersiapkan dulu rencana masa depan karir yang akan lo incar itu seperti apa. Sebenarnya merencanakan masa depan karir itu pun sudah harus dilakukan sejak kita masih berada di bangku SMA, di mana kita masih sekolah seperti biasa dan ingin masuk kuliah, kita nentuin kita mau masuk ke universitas mana dan jurusan apa. Di situ sebenarnya yang paling tepat untuk menentukan masa depan karir lo. Cuma masalahnya ternyata banyak orang yang masih abu-abu nih ketika mereka masuk ke dunia universitas, alias udahlah masuk mana aja penting gua kuliah. Tetapi ketika kita sudah masuk ke bangku kuliah, disitulah kita sebenarnya sudah diarahkan untuk mengambil sebuah jalur karir. Gua ambil contoh gua sendiri, gua kuliah di dunia IT, di jurusan IT maksudnya. Artinya gue nanti akan bekerja berkutat di dunia IT jika kita mengikuti jalur karir yang disiapkan dari jurusan ini. Nah, tinggal kita menentukan apakah lo mau bekerja di jalur karir tersebut atau lo mau berada di jalur karir yang berbeda. Karena kan banyak tuh yang pengen lulus kuliah pun gak mau kerjanya di bidang jalur itu. Itu hal pertama yang harus lo benar-benar pertimbangkan. Kemudian lo udah nentuin jalur karir lo apa. Kalau udah ketahuan jalur karirnya sih untuk jenis pekerjaannya nanti akan menyesuaikan dengan skill-skill yang lo punya gitu. Dan itu berjalanlah semasa di dunia perkuliahan, akan kelihatan lo punya bakat di bagian mana, toh nanti juga kerjanya tetap di jalur itu. Kemudian yang perlu kalian pertanyakan selanjutnya adalah kalian itu ingin kerja di mana setelah lulus kuliah. Apakah kalian itu ingin bekerja di daerah situ juga? Kalian ingin bekerja di Jakarta mungkin? Kalian ingin bekerja di luar negeri mungkin? Kalian juga perlu mempertimbangkannya. Terlebih buat anak-anak rantau nih. Anak-anak rantau itu kan pasti punya kampung halaman. Pertanyaannya, apakah kalian akan bekerja di kota tempat kalian berkuliah atau kalian akan memilih pulang ke kampung halaman dan mencari perusahaan yang memiliki pekerjaan yang ingin kalian incar? Hal ini bisa dibilang cukup penting ya. Kenapa kita harus tahu kita mau kerja di daerah mana? Karena hal ini menentukan besar gaji standar di daerah tersebut. Karena setiap daerah di Indonesia itu pun gaji UMR-nya itu berbeda-beda. Dan tentunya secara otomatis hal ini juga berpengaruh kepada biaya hidup kalian ketika nanti kalian memilih bekerja di daerah mana.
Tapi ya kalau kalian masih bingung memilih kerja di mana, kalian bisa melakukan riset dulu. Risetnya seperti apa? Kalian bisa dengerin di episode 12 season 2 Opsiana Podcast sebelumnya, karena udah pernah gue bahas di situ gimana cara riset daerah lokasi gitu untuk nentuin besaran UMR atau jenis pekerjaannya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan ketiga yang harus kalian jawab dalam merencanakan masa depannya itu adalah kalian mau kerja di perusahaan seperti apa? Apakah kalian ingin bekerja di perusahaan startup atau kalian ingin bekerja di perusahaan korporat? Gua udah pernah kerja di dua jenis perusahaan seperti ini dan menurut gua kulturnya berbeda. Kalau seandainya kalian itu ingin bekerja di perusahaan yang konsepnya itu non formal hingga semi formal, jam kerja yang fleksibel, lalu ada tanggung jawab yang besar di dalam perusahaan, gue menyarankan kalian memilih perusahaan startup. Tapi kalau seandainya kalian adalah tipe yang ingin mencari posisi yang aman, lalu tidak masalah dengan kehidupan kantor yang formal, menurut gue perusahaan korporat cocok buat kalian. Tentunya dua jenis perusahaan ini ada plus ada minusnya. Setelah kalian udah memilih nih mau kerja di antara startup atau korporat, barulah kalian cari beberapa perusahaan yang sesuai dengan keinginan kalian. Tujuannya apa? Ini adalah menjadi referensi kalian ketika nanti kalian itu ingin melamar pekerjaan ke perusahaan seperti apa. Kalian bisa mempelajari dulu perusahaan tersebut, visi misinya, sehingga kalian bisa mempelajari ilmu-ilmu yang mungkin nanti akan berguna di tempat mereka. Misalnya, kalau seandainya kalian itu mengincar perusahaan seperti perusahaan F&B misalnya, kalian bisa mempelajari sekitar pasar F&B. Bahkan ya untuk industri yang sama aja, misalnya industri keuangan gitu, produk perbankan, produk asuransi, produk investasi itu beda jenisnya dan mereka juga biasanya ada perusahaan sendiri-sendiri. Meskipun masih di satu industri tapi ilmunya beda, kalian tinggal pelajarin mau yang kemana. Karena kalau udah tahu kalian udah mau masuk ke bidang yang mana, industri seperti apa, kebanyakan nanti perjalanan karir kalian itu nggak bakal jauh-jauh dari sana. Seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir, sebenarnya ini pertanyaan filosofis sih, tapi cukup penting. Apa yang lo cari dari pekerjaan yang nanti akan lo kerjakan? Banyak yang bilang, gue pengen punya perjalanan karir yang menanjak. Ada juga yang bilang, gue pengen punya karir yang aman. Nah, dari pertanyaan ini pun sebenarnya sudah membantu kita untuk mengarahkan diri kita sendiri dalam memilih pekerjaan dan perusahaan apa yang ingin kita kerjakan nantinya. Balik lagi, kalau seandainya lu mau cari aman, mungkin lu cari korporat yang benar-benar udah gede gitu. Kalau lu mau cari jabatan, mungkin lu cari perusahaan startup yang lagi naik-naiknya. Di situ lu bisa turut berkontribusi dan punya kemungkinan besar untuk naik jabatan. Atau mungkin kalian tidak mengincar jabatan, tapi kalian mengincar kontribusi dan value dari perusahaan tersebut. Kalian mungkin bisa mencari perusahaan korporat yang sudah menerapkan konsep dari startup itu sendiri. Mungkin seperti Tokopedia, kan banyak tuh yang startup sekarang yang sudah jadi korporat. Nah, dari sini sih harusnya udah terbentuk ya, kalian itu ingin punya masa depan karir seperti apa. Tapi ini masih rencananya. Mungkin kalian ingin menambah rencana kalian lebih detail lagi, seperti kalian yang bekerja di perusahaan pertama kalian sekitar 2 tahun, lalu pindah ke perusahaan yang lebih besar, lalu 2 tahun lagi. Bisa seperti itu. Yang penting kalian udah tahu jalur pekerjaannya seperti apa, mau kerja di mana, perusahaan yang dituju seperti apa. Kemudian kita mulai masuk ke bagian yang sudah bukan rencana, melainkan benar-benar persiapan untuk masuk ke dunia kerjanya. Hal pertama yang harus kalian lakukan yaitu mulailah membangun atau juga memperbaiki attitude kalian. Ya elah Win, ngomongin attitude ribet amat. Gue kan anak muda, hidup gue lah bebas lah. Nggak bisa seperti itu men, karena dunia kerja itu berbeda dengan dunia kuliah. Di dunia kuliah kalian mungkin bisa menganggap semua orang itu teman kalian, sedangkan di dunia kerja tidak semua orang bisa menjadi teman kalian. Apalagi kalau seandainya orang itu adalah orang yang baru kalian kenal. Dan hal pertama yang akan dilihat orang itu, apalagi seorang yang profesional, adalah attitude kalian ketika pertama kali bertemu dan juga cara berkomunikasi kalian. Salah satu yang paling simple yaitu cara mengirim email. Nah,
Ini banyak banget nih keluhan-keluhan dari para HR yang ada di LinkedIn, lalu di Twitter juga ada, lalu juga teman-teman gua, bahwa banyak orang yang tidak bisa mengirim email dengan baik dan sopan. Kalian mau cari kerja tapi kayak nanya ke teman kalian gitu. Ada lowongan pekerjaan nggak? Kalau ada lowongan nanti kabarin gue ya. Sebenarnya cara seperti ini tuh sangat membuat orang tidak nyaman gitu. Apalagi kalau tujuannya itu benar-benar formal. Karena hal ini akan sangat berpengaruh kepada kredibilitas dari seorang HR dan juga orang-orang yang mereferensikan sang tenaga kerja. Misalnya nih, gue ngereferensiin lu untuk bekerja di perusahaan ini, lalu gue nyuruh lu kirim email ke HR-nya, lalu lu ngirimnya kayak gitu, pasti HR-nya mikir, si Edwin kok ngasih orang yang gak punya sopan santun gini sih, ngirim email aja gak bisa, aduh, kan kredibilitas gue jadi jelek dong. Apalagi kalau si HR-nya sendiri yang menerima lu buat interview, belum tentu attitude lu itu nanti bekerja itu baik, udah kelihatan tuh dari emailnya. Nanti akhirnya nama HR-nya itu jadi jelek, seperti itu. Makanya pun gue sekarang berusaha untuk benar-benar ketika ingin mereferensikan orang, gue benar-benar melihat karakternya dulu. Gue nggak sembarangan ngereferensiin orang. Even skill lu itu benar-benar oke, bagus, dan sesuai dengan mereka, gue selalu bilang, tapi masalahnya ada di attitude nih, mau nggak? Ya jangan deh kalau masalah attitude. Ujungnya pasti selalu kayak gitu obrolannya. Dan hal ini pun juga berlaku untuk ketika lu ngirim chat kebetulan mungkin kalian dapat kontak orang HR-nya. Chatlah dia dengan sopan. Karena kan kalian belum kenal ya, sopan santun gitu. Terus kalau seandainya kalian memang ada halangan ketika sudah diajak untuk interview gitu, berikan alasan yang logis. Jangan pakai alasan anak-anak muda nge-cancel janji sama temennya. Maaf bu, saya nggak bisa meeting hari ini karena saya mau ketemu sama pacar. Nggak bisa bu, karena saya lagi males. Aduh, itu bener-bener kelihatan banget attitude-nya kurang itu. Ya nggak apa-apa lah bohong-bohong dikit. Maaf bu, karena ada bentrok dengan jadwal interview lainnya. Pasti orang yang baca emailnya pun lebih nyaman dan juga paham dengan kondisi seseorang yang mengirim alasan tersebut. Lalu, attitude selanjutnya adalah cara berpakaian yang rapi. Nah ini sebenarnya juga pengalaman pribadi gue, karena di zaman kuliah dulu itu gue sangat tidak rapi dalam berpakaian. Dan gue baru sadar hal ini ketika gue pertama kali mencoba menjadi seorang sales, dimana penampilan itu sangat berpengaruh kepada reaksi orang yang bertemu dengan kita. Apalagi saat itu gue menjadi seorang sales ya. Kalau jadi orang sales, lu pakaiannya nggak rapi, aduh, itu bener-bener orang malas nanggepin gitu. Lu mau jualan apapun jadi nggak menarik kan di mata orang, karena penampilan lu itu aduh parah. Apalagi kalau seandainya kalian nanti akan diinterview. Nah, penampilan kalian itu adalah first impression yang diberikan kepada interviewer. Entah dia itu HRD-nya, entah dia yang usernya, pokoknya itu first impression mereka. Buatlah first impression yang menarik. Nggak peduli lu itu jelek ataupun lu ganteng, lu cantik, lu manis, bodo amat. Yang penting lu itu rapi, rambutnya pendek buat yang cowok ya, atau rambutnya diikat untuk yang cewek, lalu pakai kemeja yang rapi udah disetrika, pakai dasi kalau bisa, pakai celana panjang, benar-benar yang formal gitu. Meskipun kalian nanti akan bekerja di startup, tetaplah berpakaian yang rapi dan formal. Dan hal itu semuanya bisa kalian pelajari ketika kalian masih di kuliah. Kalian bisa tanya langsung ke dosen kalian, Pak, gimana cara ngirim email ke HRD, ke perusahaan-perusahaan, biar saya bisa diterima kerja, atau enggak minimal dipanggil interview Pak. Lalu kalian perbaiki cara komunikasi kalian melalui berkomunikasi dengan dosen, gimana sopan santunnya. Dan bisa aja kalian malah direferensikan oleh dosen kalian bekerja di perusahaan kenalan dia. Kan membuka jalan juga kan untuk kalian. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang perlu kalian persiapkan itu adalah kalian mulai bangun networking kalian. Untuk membangun networking itu di dunia kuliah itu gampang banget. Kalian bisa ikut organisasi, kalian bisa ikut event. Cari networking itu sebenarnya gampang. Cuma yang susah itu adalah mencari networking yang sesuai dengan arah rencana karir lu. Karena biasanya nih orang-orang yang masih kuliah itu yang belum punya rencana karir gitu, ketika organisasi ikutin event ya udah have fun aja. Punya kenalan banyak ya udah teman-teman aja gitu. Lalu dapat kontak-kontak dari pembicara-pembicara yang diundang. Kan keren tuh, banyak ceritanya koneksinya gitu.
Tapi alhasil ketika kalian suatu saat ternyata bekerja di bidang yang tidak ada hubungannya dengan sang pembicara seperti itu, akan menjadi waste aja gitu, buang-buang waktu aja tuh, sia-sia aja gitu kontaknya, tidak bisa dipergunakan. Ini sih dari perspektif gue ya. Tetapi kalau seandainya lu udah punya nih rencana masa depan karir lu seperti apa, dan lu pasti mencari seseorang pembicara yang ada hubungannya dengan karir lu ini nanti ke depannya. Entah dia bekerja di bidang industri seperti ini, atau dia ternyata adalah kepala dari perusahaan ini. Ketika lu udah punya rencana masa depan karir itu, dan lu udah dapat kontaknya, itu bisa menjadi salah satu alasan kalian untuk memanfaatkan opportunity yang sudah kalian miliki. Sehingga networking yang kalian punya itu menjadi powerful. Lalu poin selanjutnya yaitu mulailah ngebuat CV dan portofolio kalian. Hal ini bisa dilakukan dan lebih baik dilakukan saat kalian masih kuliah, karena kalian itu masih fresh-freshnya. Ibarat pengalaman masih baru-baru ini, kalian masukin aja dulu di CV dan portofolio kalian. Karena kebanyakan ya kalau seandainya lu buat CV ketika lu udah lulus gitu, lu itu perlu inget lagi gitu. Gua dulu ngapain aja ya? Aduh, inget lalu lu akhirnya memilah-milah gitu. Lebih baik lu cantumin dulu semuanya satu persatu, nanti tinggal lu seleksi gitu. Lalu kalian juga bisa membangun portofolio. Akan lebih baik ketika kalian membangun portofolio itu di masa-masa kuliah, ketika belum banyak beban-beban pekerjaan, belum banyak pikiran soal kehidupan gitu. Paling cuma beban tugas kuliah. Toh tugas kuliah kalian pun bisa menjadi portofolio kalian. Jadi manfaatin aja. Lalu, salah satu hal yang paling penting yaitu mulailah mempelajari ilmu-ilmu yang nanti akan lo pakai di rencana masa depan karir lo. Bersyukurlah kalau seandainya rencana masa depan karir lo itu masih di jalur yang sama dengan dunia kuliah lo. Artinya kalian cuma perlu nambah-nambah dikit, istilahnya ya update ilmu-ilmu terbaru lah yang berguna di dunia pekerjaan gitu. Karena pasti pembelajaran di universitas ada yang out to date juga, jadi kalian perlu update. Tapi kalau seandainya kalian itu ternyata rencana karirnya itu melenceng dari jurusan kalian, ya kalian tetap harus punya ilmu yang bakal kalian pakai sebagai modal kalian untuk melamar pekerjaan itu. Dan poin terakhir yaitu usahakan kalian untuk lulus kuliah, selesaikan masa kuliah kalian. Kenapa Win? Kok lu maksa gua? Kalau gua seandainya gua nggak cocok sama kuliah gua gimana Win? Masa gua terusin gitu Win? Oke, kalau seandainya kalian ternyata nggak cocok sama dunia kuliah kalian, sebaiknya kalian pindah ke dunia kuliah yang jurusannya sesuai dengan kalian, ketimbang kalian memilih drop out gitu aja. Setidaknya kalau seandainya kalian benar-benar mepet nggak bisa pindah kuliah, tapi kalian masih bisa kuliah, selesaikan kuliah kalian terlebih dahulu. Di luar problem masalah ekonomi gitu-gitu ya. Kalau seandainya cuma sebatas ego-ego pribadi gitu, sebaiknya singkirin dulu, fokus untuk lulus kuliah. Kenapa? Karena saat ini pekerjaan yang ada di Indonesia itu masih membutuhkan gelar sarjana, dan kebanyakan seperti itu. Bisa dibilang ya ini pahit-pahitnya dunia kerja. Kalau seandainya kalian belum punya pengalaman kerja gitu, masih fresh graduate, orang tetap akan melihat gelar sarjana S1 lu gitu. Tapi Win, kan udah ada nih perusahaan-perusahaan kayak Google, Facebook aja udah nggak ngelihat gelar sarjana. Iya betul, tapi di Amerika men, di USA. Kalau di Indonesia ya masih aja ngeliatin gelar sarjana gitu. Jadi kalau seandainya kalian nggak kepepet soal ekonomi, kalian cuma males kuliah aja atau nggak cocok kuliah aja, ya tetap usahakan lulus kuliah lah. Dan kalau bisa lulus kuliah tepat waktu gitu. Oke, jadi itulah beberapa tips hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum lulus kuliah untuk bekerja nantinya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa ya subscribe newsletternya Opsiana di www.opsiana.id, karena dari situ gue akan update info-info terbaru dari Opsiana, seperti episode terbaru dari Opsiana, atau mungkin ada event-event menarik. Atau kalian juga bisa follow Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia. So, gue tunggu subscribe dari kalian dan juga follow-follow dari kalian ya. Well, gue rasa itu aja. Thank you buat yang udah ngedengerin Opsiana Podcast. See you next time di episode selanjutnya. Bye.